Tes tes 1 2 3 jalan. Ini anunya lewat siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila al-wah musannif hadzal kitab As-Sayyid Asy-Syarif Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad Husain rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumih. Ij'alna min qiraatihi nafi'atan khair jalibatan khair liwalidina wa masyayikhina wa muallimina. Sya'ilillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil majid al-jawwadul wahhab ar-razzaqul hannan al-mannan alladzi ba'atha Muhammadan khatamal anbiya'i bi risalatihi ila jamil insi wal jin wa anza alaihi al-furqan fi hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Nanti kita muqaddimah dibaca dulu, habis itu nanti kita amma ba'du langsung ke halaman 4, langsung ke fasal. Kita absahi dulu pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Allah. Al-wahid kang siji, al-majid kang agung, al-jawwadu kang banget lomane, al-wahhabu kang akeh paringe, ar-razzaqu tur kang akeh paring rezekiye, al-hannanu tur kang banget welase, al-mannanu kang akeh paring kanugrahane, rupane alladzi zat ba'atha kang ngutus sapa alladzi Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamal anbiya'ihi kang dadi akhire atau pungkase piro-piro nabi alladzi birisalatihi kelawan risalahe alladzi ila jami'il insi maring sekabehane manusia wal jani lan jin, wa anzala lan nurunaken sapa alladzi alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad al-furqana ing Al-Qur'an. Fihi iku tetep ing dalam Furqan hudan utawi petunjuk linnasi maring manusia, wa bayyinati lan piro-piro kapertelan atau penjelasan, minal huda nyatane saking piro-piro petunjuk, wal furqona lan furqon. Furqon itu membedakan antara hak lan batil. Wa syara'alahu wa syara'alan nyaretaken sapa alladzi lahu maring Kanjeng Nabi Muhammad li ummatihi maring ummate Kanjeng Nabi Muhammad ma ing perkara ausa kang wasiat sapa alladzi bihi kelawan ma Nuhan ing Nabi Nuh, wa Ibrahim lan Nabi Ibrahim, wa Musa lan Nabi Musa, wa Isa lan Nabi Isa. Wa faddala lan ngutamaaken sapa alladzi dinahu ing agamae Kanjeng Nabi Muhammad ala sairil adyani ngatasé pira-pira sekabehane agama. Wa ja'alahu lan nadiakan sapa alladzi ing Muhammad akrama khalqih ing luwih mulia-muliane makhluke alladzi alaihi ngatasé mungguh alladzi. Wa ja'ala lan nadiakan sapa alladzi ummatahu ing ummate Kanjeng Nabi Muhammad khairu ummatih ing bagus-baguse umat. Ukhrijat den toakan sapa umat linnasi manusia, yuk minuna pada iman
sapa umat billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir wa ya'muru lan pada perintah ing umat bil ma'rufi kelawan agawe kang bagus wa yanhauna lan nyegah ing umat adil mungkari saking perkara kang mungkar wa yata'awaluna lan tulung-tulungan sapa umat alal birri ing atase penggawe kang bagus wat taqwa lan taqwa wala yata'awanu lan pada ngindari sapa umat alal itsmi ing atase dosa wal udwana lan tegese dosa udwan para menganiaya atau saling bermusuhan wa yuqimulan pada jumnakan sapa umat as-sholata ing salat wa yu'tuna lan pada nakane sapa umat az-zakata ing zakat wa yatawassaulan pada wasiat sapa umat ala sabri ing atase sabar wa yujahiduna pada merangi sapa umat fisabilillahi ing dalam maring Gusti Allah subhanahu wa ta'ala wala yakhafuna lan ora wedi sapa umat lawamatal waimi ing nganiaya wong kang nganiaya min ahli zaihin saking wong kang ahli nyeleweng wal khidlal lan asor. Nah ini mukaddimah pertama yang saya ingin jelaskan bahwa Risalatul Mu'awanah ini merupakan salah satu kitab dari 12 kitab yang dikarang Imamul Haddad dan mungkin lebih banyak lagi dari 12 kitab itu yang masyhur. Di dalamnya kitab Risalatul Mu'awanah ini membahas tentang beberapa hal, antara lain ada membahas tentang tasawuf, terus ada lagi yang membahas di dalam kitab Risalatul Mu'awanah itu berbagai aspek fikih tasawuf, terus ada lagi yang membahas tentang akhlak nubuwah. Jadi sederhananya Imam Haddad mencapai makom menjadi salah satu ulama wali yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu diilustrasikan jalannya itu dengan kitab Risalatul Mu'awanah. Jadi sederhananya kalau kita mampu dan mau mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Imam Haddad, maka insya Allah kita akan mudah untuk sampai pada makom yang telah ditempatkan oleh Imam Haddad. Karena Imam Haddad itu kalau beliau itu mengarang kitab terus berdoa untuk kemaslahatan dirinya, itu biasanya selalu diiringi dengan sholat sunnah yang waqila itu aksar min mi'ah au mi'atain rakaatan, lebih dari 100 sampai 200 rakaat dalam menjalankan sholatnya. Makanya ada hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa barang siapa yang mustadim istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah atau yang disebut dengan sunnah-sunnahnya Allah, maka dia akan diberikan maziyah, keistimewaan yang madhar oleh Allah itu sendiri. Nah makanya ada yang mengatakan bahwa kadang ainul abdi ainullah wa yadul abdi yadullah wa rijalul abdi rijalullah, itu mazahir. Jadi sederhananya kadang umatnya Rasulullah itu kalau dia istiqomah menjalankan sunnah secara mudawamah terus menerus, itu banyak Allah memberikan mazahirul karomah, kemuliaan yang ditampakkan.
Tapi lagi-lagi ketika kemuliaan itu ditampakkan, maka wajib bagi kita untuk menganggap bahwa bukan itulah tujuan akhir dari apa yang kita lakukan. Tetapi tujuan akhir dari kita lakukan adalah hakikatu maqamur ridha minallah, yaitu hakikat maqam ridha dari Allah. Jadi Imam Haddad itu saking pleknya melaksanakan apa yang Rasulullah lakukan, itu kalau madzahirul karomah menjelaskan kemuliaan, misalnya bisa berjalan di atas air, bisa terbang, duduk di hawa dan lain sebagainya, itu sangat mudah sekali. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Imamul Haddad, karena menurut ahli tarim itu mengatakan bahwa madzahirul karomah itu aibun kaman nisa fi halatil haid wa huwa athna as-sub wa qalat ana haidun. Karena menurut ahli tarim itu madzahirul karomah itu menjelaskan kemuliaan, itu aib, cela. Seperti perempuan ketika dia haid itu, ketika dia haid, perempuan di tengah-tengah pasar dia ngomong saya haid, itu aib, jadi celah. Jadi sederhananya tidak ada ahli tarim walaupun dia mempunyai kemuliaan yang banyak itu dimadzahirkan, dijelaskan, itu tidak ada. Tapi beda di Indonesia. Kalau di Indonesia ente ditanya ente mondoknya di mana, di kiai ini, kehebatannya apa, itu menanyakan tentang madzahirul karomah, kemuliaan yang ditampakkan oleh kiainya. Itu aib itu. Bahkan sekarang antara karomah sama sulap itu kadang bersebelahan gitu. Itu dianggapnya sulap tapi orang menganggapnya dianggapnya karomah. Itu naudzubillah min dzalik. Jadi sebetulnya tidaklah usah kita menampakkan hal-hal yang tidak perlu ditampakkan, akhirnya membuat diri kita itu menjadi riya, diri kita itu menjadi ananiyah. Ananiyah itu kalau nggak ada saya itu nggak bakalan begini, kalau nggak ada saya itu ananiyah. Nah oleh karenanya wajar ketika Imam Haddad itu mengatakan sederhananya tolak tud dunya salasan. Jadi nolak dunia itu seperti perempuan yang ditolak 3 kali. Tetapi apa? Qad ittaba'ad dunya alaih. Tapi dunia selalu mengikuti Imamul Haddad. Sampai masya Allah karomahnya Imam Haddad itu laqad tufiya, itu muddatuz zaman. Imam Haddad itu meninggal itu sudah ratusan tahun yang lalu. Tapi dunia mengikuti dia itu masih tetap. Masjid Al-Hawi, masjidnya Imam Haddad, setelah Imam Haddad itu meninggal, itu dibangunkan oleh Alil Haddad dari Singapura, ngambil batu marmernya aja itu dari Itali langsung. Itu masya Allah. Jadi masjid yang mewah di Tarim itu yang diambil dari batu-batu yang unik-unik itu adalah maqamul Imamul Haddad. Nah sementara kita di dunia itu roja'tud dunya salasan, kembali ke dunia 3 tapi dunia lakutin farrod dunia, dunianya lari-lari. Yaitu karena kita tidak mencari makom ridho. Jadi kalau di dalam hikam itu menyebutkan mawarodat himmatus salik. Jadi kadang jangan sampai himmahnya, kemauan orang yang sampai kepada Allah itu terhenti hanya karena kita kusyifal ghaibiyat, karena kita dibuka hal-hal yang ghaib. Jadi sederhananya kalau kita sudah istiqomah melakukan ibadah, sudah istiqomah melakukan aurat, sudah istiqomah melakukan apapun, terus kusyifalahul hajaib, terus Allah membuka mata kita sehingga kita bisa melihat hal yang ghaib. Alam jin bisa dilihat. Kadang orang yang melakukan kesalahan itu bisa dilihat di batuknya itu. Di batuknya itu kadang orang yang mempunyai alamah kasyful ghaib itu di batuknya di dalam laqad fa'ala, orang itu telah melakukan kesalahan fisaah. Jadi sudah ada tanda-tandanya. Itu jangan merasa bahwa itu
adalah intihaul uswa. Jadi akhir daripada tujuan kita. Karena matatlub, karena apa yang kita inginkan itu adalah lebih jauh dari apa yang kita harapkan. Jadi itu sih adalah ibtida'u maqamur ridha. Makanya kenapa orang yang sampai pada ibtida'u maqamur ridha itu terhenti tidak sampai pada maqamur ridha, karena dia menganggap bahwa awal dari permulaan maqamur ridha itu adalah akhir dari apa yang dia harapkan. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi jangan kita merasa puas dengan ibadah yang kita lakukan terus Allah memberikan maqamur ridha terhadap kita. Begitu juga di Ihya, juga di Ibnu Athaillah Iskandari itu dijelaskan di salah satu hikam yang lainnya bahwa orang yang diberikan madzahiri dunya hatta tusahhirul hayawanat, orang yang diberikan kemuliaan dengan keindahan dunia misalnya, sehingga hayawan-hayawan itu tunduk kepadanya, wal iqbal alaihim, manusia tunduk kepadanya. Misalnya dia punya jamaah sampai ribuan, orang tunduk semua dengan dia. Maka kata Ibnu Athaillah Iskandari itu wa hadza huwa fitanun fala takfur. Itu adalah fitnah, jangan sampai kita terbawa kepada fitnah itu sendiri. Jadi sederhananya sih imshi ala mayuratab. Kita jalan terus karena hadaf kita itu adalah Allah, bukan sekeliling yang mengelilingi Allah itu sendiri. Jadi maqasidul a'zam gitu itu adalah ridha Allah, ridhonya Allah. Kadang pernak-pernik menuju Allah itu yang disebut karomah, kemuliaan, yang disebut dengan keistimewaan, yang disebut dengan dalam tanda petik adalah mukjizat bagi anbiya, karomah bagi para wali, bagi golongannya wong-wong awamnya sulap dan lain sebagainya. Itu bukan hadful akhir, bukan tujuan akhir. Tujuan akhir kita adalah Allah, ridha Allah. Maka jangan li'annahu fitanun, karena itu adalah fitnah, fala takfur, jangan sampai kita kufur dengan itu sendiri. Itu. Nah, itu Imam Haddad. Jadi sederhananya kita selaku orang yang pernah pesantren dan hidup di pesantren itu chemistry atau alaqah qalbiyah kita, hubungan hati kita dengan Allah itu harus dikuatkan lagi. Salah satu chemistry yang hubungan kita dengan Allah itu dikuatkan lagi adalah chemistry kita dengan guru-guru kita yang mengenalkan kita kepada Allah, agar langkah yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus langsung ke halaman 3. Faqad sammaitu hadhir risalah al-musyar ilaih risalatul muawanah, di bawah sendiri itu. Waqad sammaitu lan teman-teman ngarani sapa ingsun hadhir risalata ing iki korasan kesil al-musyaru kang den isyaraaken ilaihi maring salah risalatul muawanah. Maksudnya sih kitab ini itu disebut dengan kitab risalatul muawanah wal madhahiril muwazarati. Wal madhahiri lan tegese kang jelas, kang pertela, wal muwazarati lan nguasaaken lirrohibina mari wong kang demen minal mukminina saking pira-pira wong mukmin fi sulukit thariqatil akhirati ing dalem ngambah dalan akhirah. Jadi kitab Risalatul Muawanah itu diperuntukkan bagi mereka orang-orang mukmin yang mau jalan menuju akhirah, thariqatul akhirah, al-mawdhu' li thariqatul akhirah. Nah, terus wa alaika ayyuhal akh itu di 1 2 3 4 itu dari mulai wa alaika ayyuhal akh al habib bitakuyati yaqinika wa tahsidin wa tahsinihi. Wa alaika lan netepana sapa sira ayyuhal akhi, hai eling-eling sedulur ingsun.
Ayyuhal akh al habib kang ayyuhal akhi al habibi kang den cintai, bitakwiyati yaqini ka kelawan nguataken yakinane sira, wa tahsini hilan bagusaken yakinak. Fa innal yaqin kono ten semen satune keyakinan iku idza tamakkana ing dalam nalikane kukuh minal qalbi saking ati, wastaulalan merintahi apa yakin alaihi ngatasé qalb, soro mongko dadi apa al ghaibu perkara kang samar iku ka'annahu kaya teman setune ghaib iku syahadatan, ka'annahu iku syahadatun ketinggalan. Nah, jadi sederhananya kitab Risalatul Mu'awanah ini karangan Imam Haddad ini mengarahkan kita, madlul kita, jalan kita untuk sampai pada suluk thariqatul akhir, jalan baik menuju akhirat. Sederhananya kan gini, kita itu hidup di dunia ini untuk apa? Ya untuk sanggup akhirat. Nah kalau misalnya rute akhirat itu tidak kita fahami, itu kita bisa belangsak kemana-mana. Contoh sederhananya, kita mau pergi ke Bandung, kita hanya ngomong ente mau kemana? Mau ke Bandung. Tapi kita nggak tahu jalannya ke Bandung itu mana. Kita kan tahu akhirat itu apa? Akhirat adalah kehidupan setelah kehidupan dunia. Tapi ente tahu nggak jalan menuju akhirat? Nggak tahu. Itu bisa keblangsek kemana-mana. Sama dengan ente mau kemana? Ke Bandung. Ente tahu nggak jalan Bandung? Nggak tahu. Ya sudah, naik mobil aja. Ya bisa-bisa sampai Bali. Ente ke Bandungnya kapan? Nah Imam Haddad ini memberikan motivasi kepada kita, ini loh jalan menuju akhirat itu. Makanya Risalatul Mu'awanah itu tidak hanya dalam perspektif tasawuf, tidak hanya dalam perspektif aqaid, tapi dia di dalamnya juga ada perspektif fikihnya dan perspektif akhlaknya. Jadi dibahas masalah tasawufnya. Tasawuf itu apa? Tasawuf itu adalah amalul qalbiyah, adalah pekerjaan-pekerjaan hati menuju Allah. Kalau fikih itu apa? Pekerjaan-pekerjaan zahir menuju Allah. Kalau aqaid itu apa? Aqaid yang mengetahui tentang Allah itu sendiri. Makanya orang yang tahu pekerjaan zahir menuju Allah, tapi dia tidak tahu pekerjaan batin menuju Allah, maka fahuwa jifatun, orang itu akan jifah itu kering, kerontang. Kamal jasadi bila ruhin, seperti jasad tanpa ruh. Nah, makanya wa yajibu alaina an na'rifa kaifa iktiranul bawatin wa dhahir. Maka wajib bagi kita untuk melihat perspektif zahir dan batin dalam diri kita agar seimbang gitu. Nah di Risalatul Mu'awanah ini mencakup kedua-duanya. Jadi perjalanan batin, perjalanan zahir menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika Isra Mi'raj itu Rasulullah diperlihatkan di neraka dan surga. Wa yarawna min ahlin nar ulama'uhum. Banyak sekali Rasulullah ketika Isra Mi'raj diperlihatkan di neraka itu, para ulama justru masuk ke neraka, ulama al-dhawahir. Sehingga dalam tanda petik orang pada demo ahli nar itu. Wa ana, katanya saya itu termasuk min tilmidhihim, termasuk muridnya. Saya itu ngajib sama beliau. Tapi kenapa? Hum yadkhulunan nar. Karena apa? Ya mereka mengukur pekerjaan syariat itu hanya dalam perspektif zahir, tetapi sofiyatun, sepi dari perspektif batinnya. Makanya nanti dijelaskan semua bagaimana amaliyah zahir itu mengimbangi amaliyatul batin. Nah pertama, wa alaika ayyuhal akh al habib
bitaqwiyati yaqinika wa tahsinihi fa innal yakin idza tamakkana min qalbin wastaula alaihi sara al ghaib ka'annahu syahadatun. Katanya, hei saudaraku yang aku cintai, kata Imam Haddad, bitaqwiyati yaqinika, kita itu harus menguatkan keyakinan kita, wa tahsinih, dan memperbaiki keyakinan kita. Karena fa innal yaqina, karena keyakinan itu idza tamakkana, ketika sudah kukuh tumancap minal qalbi, dari hati kita, wastaula alaihi sura al ghaib ka'annahu syahadah, maka dia akan muncul dengan sendirinya hal-hal yang ghaib itu menjadi musyahadah, bisa terlihat. Kita kadang pernah punya impian yang menurut akal itu mustahil gitu untuk mencapai impian itu. Tapi karena dengan keyakinan kita, sesuatu itu bisa didapatkan. Keyakinan itu tidak hanya bimajaratil yakin, tetapi harus bersama dengan amaliyatul zahir. Amal zahir kita itu harus ada. Makanya kita kalau berusaha menjadi orang bisnis itu nggak bisa hanya cukup berdoa. Karena menurut sebagian ulama malah wa anna a'maludz zahiratu tis'ina fil mi'ah wal asyrah wa ad-du'a. Walakin bi anna du'a yuhairu at-tis'in. Nah, bahkan begitu. Jadi katanya amaludz zahir itu ente punya usaha, motivasi usaha itu harus 50%, harus 90%. Ente punya usaha, ya harus 90% itu usaha. Tapi tidak boleh meninggalkan doa. Yang sebagian ulama mengatakan doa itu persentasenya cuma 10%. Tapi yang 90% itu ditentukan oleh 10% itu sendiri. Makanya banyak usahanya mapan, tapi doanya nggak ada, menjadi qillatul barokah. Keberkahannya itu tidak ada. Ketika keberkahan itu menjadi tidak ada, maka mayanfa bi katsiri minar rizq. Banyaknya rizki itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Jadi sederhananya apa? Inovasi itu menjadi penting. Makanya saya sering sekali mengatakan, orang yang lagi usaha, ya dicari inovasinya yang hebat. Kalau ente hanya mengikuti zaman saja, tidak ada inovasi, ente akan tertinggal. Ya kayak kita misalnya di Daruz Zahra, itu punya model sendiri seperti ini. Itu inovasinya Ummah, bagaimana begini dan sebagainya. Itu bentuk ikhtiar dari kita agar misalnya santri menjadi nyaman dan lain sebagainya, walaupun masih banyak kekurangannya. Tapi itu harus dibarengi dengan doa. Walaupun persentasinya misalnya hanya 10%, tapi yang 10% itu yuhayyiru antis'in, bisa merubah tentang yang 90%. Tapi kalau kita mengikuti kaidahnya at-tawassut baina Jabbari wal Qadariyah, jadi menengahi antara Qadariyah Jabariyah, ya presentasinya antara ikhtiar sama doa itu adalah 50-50, 50% gitu. Nah itu katanya kita itu harus menguatkan keyakinan kita dan memperbaiki keyakinan kita, karena kalau sudah keyakinan kita itu tumancep di hati, maka hal yang ghaib itu bisa menjadi madzahir, bisa menjadi nampak ke kita. Makanya para wali kekasih Allah itu karena sudah yakin bahwa masih Allah itu adalah makhluk, wa kulluhum sajiduna ila Allah, dan mereka itu semuanya sujud kepada Allah. Maka ketika kita betul yakin bahwa kulluhum minallah wa ya'udu ila Allah, maka orang-orang yang seperti itulah dinampakkan tentang kemuliaan dari keyakinan yang ia sampaikan. Karena keyakinan itu juga, makanya kenapa ada kata-kata bitahsinihi ay bi syariatihi, keyakinan yang muwafaqah kepada syariatnya Allah. Ada nggak yakin dengan yakin tapi tidak sesuai dengan syariatnya Allah?
tapi dia merasa benar. Banyak. Berapa banyak korban, misalnya Musodak yang mengaku bahwa dia Nabi Muhammad. Berapa banyak korban Lia Eden yang ngaku malaikat Jibril, tapi pengikutnya juga banyak. Karena pengikutnya yakin bahwa itu adalah Muhammad. Lia Eden, kenapa pengikutnya banyak ketika dia mengaku dia malaikat Jibril? Ya karena dia yakin gitu. Tapi karena yakinnya itu dari orang awam, maka keyakinan itu adalah keyakinan yang dolal, karena tidak muafakoh ma'a syariatullah. Ceritanya Lia Eden ditangkap polisi yang ngaku malaikat Jibril. Musodaknya ngaku Nabi Muhammad, ditangkap polisi, sebelahan penjara. Ditakoni ning polisi, ya Muhammad, ente tahu nggak Lia Eden itu malaikat Jibril? Nggak tahu. Masa yang membawa yang membawa wahyu sama nabinya nggak pernah kenal? Kan yang nama membohongnya nambah nemen sekali. Jadi di penjara dua-duanya. Ya Musodak, ente tahu nggak itu? Ente kan nabi ngaku Nabi Muhammad, ya itu ya, ada malaikat Jibril itu dia ada. Nggak tahu katanya. Jadi antara malaikat Jibril sama Nabi Muhammad nggak tahu. Itu zaman akhir. Nah, orang yang kesalahan sebesar apapun kalau diyakini sebagai sebuah kebenaran, itu akhirnya menjadi benar. Itu yang salahnya gitu. Makanya keyakinan juga harus yang muwafaqatu baina syariatillah. Jadi yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya caranya apa? Ya berguru kepada orang yang mempunyai sanad keilmuan yang kuat, yang bersambung kepada Rasulullah. Karena kalau kita sudah yakin atas sesuatu yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran dan itu sesuai dengan syariat Allah, pasti kita akan merasa madzahir. Ente aja cita-cita, pengen, saya targetnya umroh mau segini. Ente lu duwe apa? Gak punya apa-apa. Tapi dengan yakin, usaha keras, akhirnya dia terlaksana. Nah, karena keyakinan itu diimbangi dengan ikhtiar zahir, akhirnya menjadi madzahir. Ditambahkan dia bisa umroh, dia tidak kaget. Tidak kaget, musyahadatul ghaib, musyahadatu minal ghaib. Jadi menampakkan dari sesuatu yang batin itu ditampakkan, itu akhirnya dia tidak menjadi tidak menjadi aneh lagi. Karena memang prosesnya dia lalui gitu. Yang tidak dilalui itu kan yang akhirnya orang menjadi kaget. Orang diberikan karomah, istidraj lah, kemuliaan yang secara mendadak tanpa ada ikhtiar. Ya kadang orang limpang, diberi kekayaan, dapat nemu. Ya karena dia tidak merasa capek dengan apa yang ia dapatkan, akhirnya digunakanlah semenah-menah. Nah, itu berarti kurang siapnya hati atas keyakinan yang ia capai. Tapi kalau pencapaian hati atas sesuatu dengan proses yang ia lalui, maka madzahir dari hal yang gaib itu menjadi tidak aneh lagi. Wa inda dzalika yaqulu al-muqinu kama qala Ali karramallahu wajhah. Wa inda dzalika ing dalem nalikane mongkon-mongkon soro yaqulu ngucap ngendika sapa al-muqinu wong kang yakin kama qala kaya oleh ngendika sapa Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Oleh ngendika lau kusyifa lamun den buka apa al-ghita'u tutup mazdadat mongko yakni dan ditambah apane yakinan keyakinane. Jadi kata Sayyidina Ali lau kusyifal ghita' mazdadat yakinan. Jadi kalau tutup itu dibuka, itu pasti keyakinan itu akan menambah kuat. Wal yaqinu ta yakin iku ibaratun tetembungan an quwatil imani saking kuwate iman bithabatihi kelawan tetepe iman wa rusukhihi lan tumat sempe iman hatta yasyira sehingga dadi opo iman iku ka'annahu kaya temen satune iman iku atau tuadu syarihi gunung kang dhuwur taltazalati syukuki kang ora bakal oreg latu zalzilati
kang ora bakal gonjang-ganjing iku ngawujud apa asyukuku pira-pira ya sukuk mang-mang wala azhilan orang ngobah-ngobah ing iman apa alhamu pira-pira cipta hatta layab ko sehingga ora tetep apa li syukuki kadue mamang wal awamilan lan salah cipta apa wujudun wujud albatata hal pasti. Jadi kata Sidina Ali seperti itu. Jadi kalau lauku syifa al-ghita, kalau misalnya sesuatu yang gini aja, ketika kita tidak paham masalah, terus diberi pemahaman oleh Allah tentang masalah itu, maka kita yakin betul tentang ilmu Allah, tentang ilmunya Allah. Sama, kita mengharapkan sesuatu yang mustahil oleh kita ternyata diberikan kepada kita. Semestinya rasa syukur itu menjadi kuat. Makanya wajar ketika misalnya dalam Al-Quran menyebutkan la in syakartum la azi dan nakum. Jadi orang yang pandai bersyukur itulah orang yang diberikan rezeki makin kuat. Nah, memupuk rasa syukur itu yang sulit bagi kita. Ente aja begitu pertama dikasih makan sate kambing atau sate wedus misalnya, sate sapi, pasti akan merasa nikmat gitu. Tapi lamun sebulan awan bengesuk sore mangan telung dina, telung kali sate wedus be atau sate sapi be, enak beli. Itu akan menjadi hilang, ladzah itu akan menjadi hilang. Karena apa? Karena syukur yang ditanamkan oleh Anda itu nggak ada gitu. Tapi kalau ente menanamkan rasa syukur itu, maka bosan itu menjadi tidak ada. Kita ngomong, aduh di sana nggak bisa makan, di sini saya masih bisa makan. Maka nikmat yang diberikan oleh Allah walaupun ala wajhin muayyan, hanya dalam bentuk tertentu saja, itu tidak akan merasa bosan. Bosan itu ada ya karena kita tidak, syukurnya itu sudah tidak ada lagi. Sehingga mencari kebahagiaan yang lain, ya disalahkan baik. Makanya idza habba syai'an fakatsura dzikruh. Wong je bakal senang sesuatu ya pasti akan disebutkan terus. Tapi sebaliknya, wa idza lam tuhib an syai', kalau sudah tidak cinta dengan sesuatu, maka dia tidak akan mencari kebaikan yang ada di sesuatu itu, tapi dia terus akan mencari kejelekan dalam sesuatu itu. Itu tabiah al-insaniyah. Makanya sifat al-insan itu lahu khairun wa syarrun. Sifat manusia itu ada baik, ada buruk. Makanya walaupun misalnya malaikat hanya diberikan sifat baik, tidak diberikan sifat buruk, dan dia termasuk min a'lil maratibil makhluqillah, derajat yang diberikan tertinggi pada makhluk Allah, malaikat, tetapi manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Karena manusia bisa saja melebihi tingkatannya malaikat, tapi bisa saja melebihi tingkatannya setan atau iblis. Jadi anal insan dzul wajhain, manusia itu punya dua wajah. Idza taba'a, ketika dia mengikuti khairahu, kebaikannya, maka fa'ala darajuhu min alal malaikat, dia akan melebihi derajat malaikat. Tapi sebaliknya, kalau dia mengikuti syarrihi, kejelekannya, maka kadang iblis sama setan pun akan dikaceni, akan lebih jelek daripada dia. Nah, oleh karena itu manusia itu diberi sifat diberi nafsu itu, maka nafsu itu sebetulnya adalah ya untuk dibunuh, bukan diikuti. Ya itu memanage nafsu itu yang akhirnya orang menjadi variannya itu, modelnya itu macam-macam. Gitu. Nah, makanya di sini sebagai bentuk daripada apa yang dijelaskan Sayyidina Umar, kata wal yaqin ibaratan an quwwatil iman bi tsabati. Yakin itu
adalah satu bentuk kekuatan iman yang ada pada dirinya, sehingga hatta yasiro ka'annahu tuarhu syaikh. Jadi seakan-akan ilustrasi yakin yang sudah tumancep dalam diri seorang itu seperti gunung yang besar. La tuzalzilatul syukuk, yang tidak diragukan lagi akan kekuatannya. Wala tazazihi al-waham, dan tidak bisa digoyang lagi dengan persepsi atau pandangan-pandangan yang menjadikan kekaburan dia terhadap ketidakpercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wasyaitonu la yastati'u apa ini bahasanya? Wa wujudul bata fa in ja'at min kharijin lam tada ilaiha al-idhn wa lam yaltafit ilaiha al-qalb. Jadi walaupun nanti ada gangguan dari luar pun, itu karena kita itu sudah kuat, maka tidak akan iltifat, tidak akan menoleh ke yang lainnya. Wasyaitonu la yastati'u, apa bahasa ini? Kalimatnya apa? Adun alif lam dal ta nun wawu ta min sahibi hadhil yakin ay at-taqarrub. Jadi syaitan itu juga tidak mampu untuk mendekat diri dari sahibul yakin, orang yang mempunyai keyakinan. Adanu. Jadi wasyaitonu ta syaitan iku yasati ora kuasa apa syaitan adanu ing marak min sahibi hadzal yakini, saking wong kang duweni keyakinan. Bal yafirru balik lumayu sapa syaitan minhu saking sahibu hadzal yakin. Wa yufariqulan misahaken apa asetan wa yakna ulan rima sapa setan bisalamati kelawan selamat. Ya, orang mempunyai keyakinan yang kuat, ya wis setan melayu beli karu-karuan, diganggu mana beli bisa meninggal, sehingga dia lebih baik menyelamatkan diri gitu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu aja tamah wallahu alam. Jadi sebenarnya gini, setan itu harus dibedakan ya, setan, jin, iblis. Jin sama iblis itu semuanya dibuat dari api. Kalau iblis itu makhluk Allah, laisa indahu hasanat, yang tidak ada kebaikan sedikit pun, itu iblis. Sedangkan jin itu kamal insan, lahu syarr wal khair, ada baiknya, ada buruknya, itu jin. Wasyaitonu huwa sifatun, sedangkan setan itu sifat, hanya sifat, bukan makhluk. Sifatun minal al-jin, minal jin wal iblis, hanya sifat saja, sifat yang ada di jin atau di iblis, itu setan. Jadi sifat. Kalau sifat itu misalnya ini gelas warnanya putih-putih, itu bukan gelasnya, tapi sifat yang melekat pada. Nah, setan itu sifat jelek yang melekat pada manusia, itu namanya asyaiton. Tapi wal jin itu makhluk, lahu khairun wa syarrun, wal iblis makhlukun wa indahu syarrun. Jadi iblis itu hanya mempunyai sifat jelek yang terbuat sama dari api semua. Terus kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu aja ya, wallahu a'lam. Kita baca mu'abbad, salat mu'abbad minimal 3 kali. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila Syekh Taqiyuddin Ad-Dimashqi wa Habib Muhammad bin Umar bin Yahya wa Syekh As-Suki Ali wa Lizzambal Furat wal Aqdar wa Syekh Abu Bakar bin Salim wa Habib Umar bin Hafid wa Habib Hasan Asy-Syadiri wa Habib Salam Asy-Syadiri wa Habib Abdullah bin Sibad annahu la ja'alna min qirat nafiatul khair jalibatul khair walidi wa Syekh wa alimina wa bi qiraati asatul abad hawil halana ila ahsanil hal bi jahi sidil adnan sya'ilillahi lahumul fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zamil maktub min nuri wajhikal 'alal mu'abbad ad-da'imil baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammad was'aluka bismikal a'zamil wahid bi wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kammi wal 'adad al-muqaddasi an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu shalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud was sababil أعظم لكل موجود صلاة تثبت في قلب الإيمان وتحفظني القرآن وتفهمني منه الآيات وتفتح لي بها نور الجنات ونور النعيم ونور النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم المكتوب من نور وجهك الأعلى المؤبد الدائم الباقي المحلد في قلب نبيك ورسولك محمد وأسألك باسمك الأعظم الواحد بوحدة الأحد المتعالي عن وحدة الكم والعدد المقدس عن كل أحد وبحق بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن تصلي على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب العظيم لكل موجود صلاة تثبت في قلب الإيمان وتحفظني القرآن وتفهمني منه الآيات وتفتح لي بها نور الجنات ونور النعيم ونور النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم المكتوب من نور وجهك الأعلى المؤبد الدائم الباقي المخلد في قلب نبيك ورسولك محمد وأسألك باسمك الأعظم الواحد بوحدة الأحد المتعالي عن وحدة الكم والعدد المقدس عن كل أحد وبحق بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن تصلي على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تثبت في قلب الإيمان وتحفظ القرآن وتفهمني منه الآيات وتفتح لي بها نور الجنات ونور النعيم ونور النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة بنية القبول والإقبال والصلاح كل حل إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأهل بيته أجمعين وأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين وصناف الكتب النافعة أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى أحمد بن عيسى والحبيب عبد الوهيد الأحمد وسيد الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم بن علي وعلي والمقدمة الثانية الشيخ عبد الرحمن محمد السقاف والحبيب عبد الله بن أبي بكر العدروس بن الحبيب أبي بكر عبد الله العدروس وسيد الإمام فخر الوجوه الشيخ أبي بكر بن سالم والحبيب أحمد محمد الحبشي والحبيب عبد الرحمن الجفري والعرشي والحبيب يوسف بن عبد الحسين والحبيب عمر بن عبد الرحمن الأسد والشيخ علي بن عبد الله البراس ولا روح الحمام الكبير وكفر الشهير الحبيب عبد الله بن عبد الحداد وأصولهم وفروعهم وشيخهم وتلامذتهم والمنتسبين إليهم أجمعين ثم إلى روح أولياء هذه البلد وشيخ هذه الجهة بحقهم على الله وأسرهم عند الله أنه يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأنه يفتح علينا ولا أولادنا فتوح العارفين ويفقهنا وإياهم في الدين ويهدينا وإياهم إلى سواء السبيل ويعلمنا التأويل يجعل سيدنا محمد لنا شيخا ومرشدا ودليلا وأنه يطول أعمارنا ويحسن أخلاقنا ويسع أرزاقنا ويشفي مرضانا ويعفي مبتلى ويرزقنا التقوى ويحفظنا من كل أذى ويقضي جميع ديوننا الدين الدنيا ويسرة الآخرة بالموهب لنا وإياهم وإليكم الرجال من عمل الأعمال وأخلاقنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شائر الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. Mungkin itu yang bisa diitukan dari saya, mungkin itu saja. Nanti waktunya saya serahkan ke Ummah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.